Shalom warga kerajaan, selamat pagi, selamat berakhir pekan bagi setiap kita. Kita ada di hari Sabtu pada hari ini dan saya ingin kembali meneruskan buat setiap kita apa yang telah 2 hari ini kita pelajari, masih dari perenungan kita di ibadah tengah minggu kemarin, saudara. Saudara, di ayat yang ketiga dari Yohanes pasal yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, Yesus menjawab katanya, jawaban Yesus kepada Nikodemus ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara perhatikan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, hari ini singkat aja, saya ingin kasih tahu buat setiap kita bahwa kelahiran kembali itu bukan usaha manusia. Kelahiran kembali itu bukan hasil pekerjaan kita. Lahir baru itu dikerjakan oleh Allah. Dilahirkan, firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, bukan kamu melahirkan dirimu kembali, kita dilahirkan kembali. Kapan kita dilahirkan kembali? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita dilahirkan kembali bukan dari keinginan manusia, kita dilahirkan kembali oleh Allah lewat firman-Nya. Makanya saudara, saya beberapa kali ulangi ini buat setiap kita, supaya kita memahami bahwa the moment kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak peduli bagaimana caranya, ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, mengakui dia Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, itu adalah momen di mana kita mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Roh kita dilahirkan kembali. Fisik kita tidak berubah. Ya, rambut kita tidak berubah, badan kita tidak berubah. Tapi ada something inside yang berubah. Ada sesuatu yang dalam diri kita yang berubah. Keinginan kita mulai berubah. Kerinduan kita mulai berubah. Ada banyak hal yang di dalam diri kita yang mulai berubah. Saudara, makanya dalam proses kita lahir baru itu tidak terjadi dalam 1 menit, 1 hari, atau 1 minggu. Proses kelahiran kembali itu berlangsung seumur hidup. Karena kelahiran kembali berbicara tentang tatanan kehidupan kita yang diubahkan dari Tuhan. Kita mulai dari nol lagi dengan Tuhan. Kita mulai belajar budaya-budaya yang baru. Kita mulai belajar nilai-nilai yang baru. Nah, untuk melahirkan kita kembali itu pekerjaan Allah. Tapi dalam proses kita bertumbuh setelah kita dilahirkan kembali, kita dilibatkan oleh Allah. Makanya kita perlu untuk membangun disiplin berdoa, disiplin membaca Alkitab. Tentunya Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan, bahkan kerinduan untuk melakukan itu semua. Makanya dengarkan baik. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita melihat seseorang yang telah melayani Tuhan bahkan, ya, atau seorang yang telah menjadi orang percaya mungkin, ya, kita tahu dia rajin ke gereja. Tapi kita tidak melihat sesuatu yang berubah dalam hidupnya sebelum dan sesudah dia percaya kepada Kristus. Apalagi kalau kita tahu dia telah mengenal Tuhan dalam rentang waktu yang panjang, tapi tidak ada perubahan yang signifikan dari kehidupannya, maka ada sesuatu yang salah mungkin dari pemahaman tentang kelahiran kembali. Kelahiran kembali bukan hasil usaha manusia, tapi dari perubahan hidup, kita bisa mengetahui seseorang telah dilahirkan kembali atau belum. Kita tahu bahwa orang-orang yang dulunya seperti apa dan sekarang seperti apa. Orang-orang yang dulunya gampang tersinggung, orang-orang yang dulunya mungkin ya terkenal sebagai seorang pembohong, ketika mereka mengenal Kristus, ketika mereka dilahirkan kembali, maka ada sesuatu yang berubah dari hidup mereka. Saya berdoa supaya setiap kita, warga kerajaan, khususnya buat jemaat yang ada di Malaysia, setiap kita hari ini, kita kembali melihat diri kita. Apakah sesuatu berubah dalam hidup kita selama ini? Kalau belum, mari kita lihat. Mungkin ada yang salah dari diri kita, dari cara kita merenungkan firman. Atau mungkin selama ini kita belum menjadikan Yesus Raja dalam hidup kita. Kita hanya percaya dia sebagai konsep, tapi kita tidak percaya dia sebagai pribadi. Sehingga kita merasa bahwa sekalipun kita percaya
Kita tidak perlu untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita tidak perlu untuk belajar budaya yang baru. Kita pikir sama aja dengan yang dulu. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan kita bukan sekedar konsep, tapi Dia adalah pribadi. Mari belajar kebudayaan yang baru. Karena saudara telah dilahirkan kembali. Jangan hidup lagi dengan budaya yang lama. Belajarlah meninggalkan budaya yang lama dan mari bangun budaya yang baru. Budaya warga kerajaan Allah. Dalam warga kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah, kita tidak mengenal yang namanya orang malas, terlambat, dan segala sifat-sifat yang lainnya yang kita tahu itu adalah hasil dari dosa. Mari kita terus dibangun di dalam Kristus. Kita terus dibangun di dalam firman. Ingat, kelahiran kembali tidak terjadi dalam satu malam. Itu akan terus terjadi buat saya dan buat setiap kita warga kerajaan Allah. Saudara, hari Minggu nanti kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, beliau adalah anak dari seorang legenda sepak bola Indonesia. Kalau saudara kenal Roni Patinasrani, ya, besok kita akan dilayani oleh putranya, yaitu Beni Patinasrani atau biasa kita panggil dengan Abeng. Beliau akan melayani kita dan saya yakin setiap kita pasti diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Abeng besok. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan besok dalam ibadah raya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat sepanjang minggu yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan dan pekerjaan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar di akhir pekan ini kami menikmati semua yang baik yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat sukacita dan perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.